Prabu Arjuna Sosrobau seri 240 Romo Bargowo. Senopati prajurit Tanjung Jati segera memerintahkan kepada para prajurit, "Kepung orang itu dan tangkap!" Para prajurit segera mengepung Romo Bargowo yang berdiri di tengah alun-alun Tanjung Jati. Namun Romo Bargowo tetap tenang, seakan tidak merasa bahwa bahaya mengancam keselamatannya. Senopati prajurit pengawal keraton itu pun segera melangkah mendekati Romo Bargowo. "Siapakah kau berani sesumbar di alun-alun Tanjung Jati yang dijaga ketat oleh para prajurit pilihan negeri Tanjung Jati? Dan kau katakan bahwa kau telah membunuh raja kami, Prabu Citroroto?" "Benar, aku yang membunuh Citroroto, karena Citroroto akan menculik ibuku. Aku anak pertapaan Dewa Sono, namaku Romo Bargowo," jawab Romo Bargowo lugas. "Kau memang harus ditangkap," saut senopati itu. "Aku tidak mau bermusuhan dengan para prajurit. Yang aku inginkan adalah Trah Citroroto, karena akibat ulahnya bopo ibuku telah tewas. Menyingkirlah," saut Romo Bargowo. Romo Bargowo memang tak ingin membunuh para prajurit yang hanya menjalankan tugas itu. Yang menjadi sasarannya adalah Trah Citroroto sebagai balas dendam atas meninggalnya kedua orang tuanya. Ia ingin menakut-nakuti para prajurit itu agar mengurungkan niatnya menangkapnya. Namun senopati prajurit pengawal keraton itu telah memberi perintah kepada prajurit yang mengepungnya, "Tangkap!" Namun semua yang mengepungnya terperanjat bukan kepalang. Sebuah ledakan yang sangat keras menggetarkan alun-alun itu. Gelegur. Semua prajurit termasuk senopati itu meloncat mundur sehingga menerjang kawan-kawannya. Romo Bargowo telah mengerahkan ilmunya yang disalurkan lewat Gandewo yang besar dan panjang itu. Ia telah menghantam di depan senopati prajurit itu. Akibatnya sungguh menggetarkan. Tanah itu terbelah beberapa depa dan dalamnya beberapa jengkal. Semuanya terperangah. Senopati itu pun masih ternganga. Jika hantaman itu sengaja diarahkan kepadanya, tentu ia telah ajur mumur sawalang-walang. Tetapi sebagai seorang senopati, ia tidak boleh menyerah begitu saja. Apalagi di hadapannya adalah pembunuh rajanya. Kemudian ia berteriak dengan lantang, "Rajam dengan segala senjata!" Romo Bargowo mengerti maksud dari senopati prajurit itu, bahwa segala macam senjata akan dilemparkan ke arahnya. Ia segera mengerahkan ilmu kebalnya pada tingkat yang tertinggi. Seketika, dari segala arah meluncur berbagai macam senjata mengarah ke tubuh Romo Bargowo. Romo Bargowo hanya diam mematung, bagai tugu baja hitam. Segala jenis senjata jatuh tergeletak di sekeliling tubuh Romo Bargowo. Namun tak satu pun yang mampu melukai kulitnya. Bahkan kini, senjata-senjata itu menumpuk hingga hampir setinggi pinggang. Tidak ada yang menyadari ketika Romo Bargowo mengambil sebuah tombak. Tombak itu kemudian ia lesatkan ke arah senopati prajurit. Sedemikian cepat lontaran tombak itu dan juga tidak diduga sama sekali, bahkan oleh senopati prajurit itu. Seketika terdengar keluhan keras, "Wah!"
Senopati itu pun mengerang kesakitan karena sebuah tombak menancap di pahanya. Jika Romo Bargowo menghendaki, tombak itu bisa saja menembus dadanya. Walau dendam membara, namun masih ada seperti nurani yang mampu sedikit menahan nafsunya. Senopati, suruh mundur prajuritmu. Jika tidak segera kau perintahkan, akan aku tumpas semuanya, ancam Romo Bargowo. Bagaimanapun, Senopati itu menyadari keadaannya. Tidak mungkin para prajuritnya mampu memberikan perlawanan kepada seorang Romo Bargowo itu. Terlebih ia sendiri telah terluka, maka perintahnya, mundur, semuanya mundur. Tak perlu perintah dua kali, para prajurit itu segera menjauh dari lawannya. Mereka terkagum-kagum menyaksikan dan mengalami sendiri sebuah pangeram-iram yang menggetarkan. Segala macam senjata, tak satu pun yang mampu melukai lawannya. Bahkan senopatinya sendiri yang sebenarnya juga seorang sakti Mondraguna, namun kini telah terluka. Bersambung. Sejahat-jahatnya seseorang, namun pasti memiliki hati nurani. Walau hanya setitik embun, namun tetap bisa berbuat kebaikan.